Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi sama saya Hanina. Kemarin saya masih positif COVID. Semalam saya diberitahu saya negatif, gitu kan. Sekarang saya ini ingin memberikan sharing juga sama teman-teman semua. Kalau waktu itu vlog saya mengenai apa yang kita bawa ke rumah sakit saat kita mau dirawat, kali ini vlog saya tentang apa yang kita bawa pulang saat kita sudah selesai dirawat dan kita ternyata sudah negatif, ya. Oke, yang pertama ini saya tunjukin aja langsung ya. Ini seperti madu, ini saya punya madu Milangka, madu Bina Apiari. Dari teman saya ini juga ada minyak kayu putih, ada minyak kayu putih lagi Proburu. Ini ada yang seperti ini nih, itu bisa kita nanti di rumah kita desinfektan ya. Kita hilangkan virus, kita masukin ke plastik tertutup, ikat kan seperti ini. Sorry. Ikat, nanti di rumah kita perlakukan dulu, dibersihkan dulu ya. Oke. Nanti baru digunakan. Jadi mereka sudah aman. Jadi kita ikat, terus kita masukin semua. Nanti di rumah kita buka, kita plastiknya ini kita desinfektan, pakai air, pakai sabun bisa, pakai terus dijemur bisa gitu kan. Nah. Kemudian apalagi? Ini baju. Baju ini nggak sempat saya pakai di sini karena kan di sini kebetulan di rumah sakit yang ini kan dikasih seragam. Jadi apa yang saya bawa dari rumah ini nggak kepake sama sekali, ya. Artinya apa? Untuk menjaga-jaga karena mereka kan karena barang ini kan pernah saya pegang-pegang waktu di rumah sakit pada saat saya positif. Jadi harus alternatifnya ada dua, kita buang atau kita pakai lagi tapi dengan perlakuan khusus karena kan ini kan berarti kan infeksius ya, bisa jadi infeksius. Jadi saya siapkan kantong di sini, kebetulan yang ada cuma kantong spandbon, nggak apa-apa. Nanti ini dimasukkan ke sini semua, terus di rumah nanti dikasih selang, dikucurin air ke dalam, airnya dikasih deterjen, dikocok-kocok, diamin, udah gitu terus dicuci bersih, jemur, nah itu berarti udah aman ya. Kemudian berikutnya apa? Ini ada kebetulan plastik yang kedua itu buat ini makanan, ini susu dari anak saya kiriman belum sempat saya minum. Kemudian ada makanan-makanan yang juga mudah dibersihkan bagian luarnya, bisa dengan dijemur, dikarantina di luar rumah dulu, dan atau diperlakukan di desinfektan ya. Nah, ini juga sama, ini juga masih plastik, terbungkus plastik, ini dikasih sama teman saya di kamar. Tadi saya tawarin ke teman-teman yang lain, dia pada nggak mau, ya sudahlah saya bawa ya, daripada mubazir kan. Oke, berikutnya ini kelompok ini adalah yang ada kemasan-kemasannya atau dalam plastik ya seperti ini. Ini saya masukkan ke dalam plastik semua. Ya, ini diantaranya ada madu yang saya pakai di sini, madu dari madu Milangka, kelanceng sama madu alami, terus dari Bina Apiari saya pakai madu propolis, madu super ya. Nah, terus ini ada yang dikasih sama tetangga saya yang baik banget ya. Ini minyak kayu putih ya, dan ini juga ada minyak kayu putih yang kebetulan saya beli sendiri. Ini beda warna, ini enak buat dipakai di badan, buat anget-anget. Yang ini enak buat dihirup, ya. Jadi ada kegunaan masing-masing. Ini habatus sauda sama propolis, ya. Ini citronella, minyak serai. Ini kita nggak bicara merek, bukan promosi ya. Ini kebetulan yang saya suka wangi yang ini, gitu kan. Buat kalau habis mandi terus seger-seger, gitu kan. Terus ini peralatan mandi, ya. Nah ini semua bisa saya masukkan ke dalam plastik. Nanti saya masukin ke sini, terus diikat. Nanti di rumah itu didesinfektan dulu plastiknya, terus dia direndam pakai air yang dicampur sabun, gitu kan? Sunlight bisa, atau apalah sabun yang ada punya di rumah. Dibiarkan, dicuci bersih banget gitu, udah itu jemur. Nah nanti bisa kita pergunakan lagi. Ini termasuk juga ke dalam golongan ini tadi ya. Nah, hand sanitizer-nya ke sini, saya golongkan nanti pas mau pulang. Ini ke sini karena ini kan bisa dibersihkan, bisa dicuci. Ini tuh tempat tisu dari Daster Milka teman saya juga. Ini tempat tisu basah, tempat tisu kering sekaligus, praktis banget. Nah kemudian apa lagi? Barang-barang ini. Kebetulan saya kemarin di rumah sakit ini pecicilan ya, jadi nggak bisa diem. Nah, kayak saya minta kertas, bawain kertas. Ini kegunaannya buat saya mencatat semua aktivitas harian saya. Kan saya bilang tuh di materi edukasi saya, be mindfulness ya, catat semua aktivitas, ketemu siapa, ngapain gitu kan, terus
Nah, ini adalah catatan saya di rumah sakit, selama di rumah sakit ya. Setelah ini saya rasa kurang, saya minta lagi baru. Minta lagi ini buku aja. Kayaknya yang kemarin terlalu kecil kata saya gitu kan. Ini di buku. Ini semua catatan saya selama di rumah sakit. Sore ini pegang sendiri. Tuh. Saya catat juga nama dokter yang visit, nama suster. Ngiseng banget ya, tapi nggak apa-apa lah kan, jadi nggak apa-apa, saya sekalian latihan memori kan. Ini saya catat tuh dari tanggal 14 ngapain, tanggal 13, 15. Terus saya juga persiapan juga materi edukasi juga saya di sini. Kemudian saya ikut Zoominar, Zoom meeting ya. Terus ini saya juga sempat daftar NIB di sini di rumah sakit. Niat banget ya. Terus ini juga ada materi Zoominar melawan stigma. Ya, jadi ini penting banget nih dengan Pak Diki Pelupesi. Di sini juga ada Tika Bisono, Mbak Tika Bisono. Senang banget ketemu Tika Bisono sini. Oke. Terus tanggal 18, tanggal 19 gitu kan. Gitu ya. Terus ini persiapan saya buat yang berikutnya, persiapan buat vlog berikutnya. Ini apa yang harus dibawa ke rumah sakit atau ke kayak Wisma Atlet gitu. Ini saya juga ada catatan lagu. Terus ini saya terakhir ikut pengolahan ikan tilapia. Nah, seminar juga diadakan oleh Kementerian Koperasi. Jadi semua hal yang terjadi dalam kehidupan saya selama hari-hari saya di rumah sakit ini tidak membosankan. Saya bisa ngapa-ngapain. Terus di sela waktu juga saya masih bisa belajar. Ini saya dapetin dari Abi Jailani. Ya, suster. Dari Abi Jailani, Kamus Percakapan Bahasa Arab. Kalau kemarin dulu itu saya belum pernah ke haji. Jadi saya merasakan saya afirmasi positif, suatu saat saya ada rezeki, saya pengen ke haji gitu kan. Nah, saya belajar dulu bahasanya. Masa sih saya bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Jerman, tapi nggak bisa bahasa Arab? Ya kan, aneh kan? Terus ini adalah dompet ya, yang saya bawa dari rumah sakit. Ini saya unboxing ya. Isinya kita lihat. Oke, ini tasbih digital. Kelihatan ya? Ini KTP. Terus ini sisir. Ini konektor masker. Ini bikinan teman saya sama-sama di Koperasi Wirausaha Kecamatan Mampang Perapatan, Mbak Eka. Alhamdulillah manfaat ya. Dan ini adalah catatan saya. Ini catatan saya iseng-iseng berhadiah karena saya pikir saya harus meringankan beban para suster yang mereka mencatat, nanya hari ini minumnya banyak nggak, pup nggak, pipis berapa kali gitu, berapa banyak. Nah, itu saya ringankan, saya tanya berapa shift mereka gitu kan, 3 shift. Oke. Jam 7 sampai jam 3, jam 3 sampai jam 11, jam 11 sampai jam 7. Saya bikin catatan dari jam 3 sampai jam 11 saya pipis 4 kali misalnya, minumnya 500 mili. Saya pakai ini, saya bawa dari rumah ini. Ya, ini 1 liter, jadi saya bisa ngukur takaran minum saya sendiri. Terus misalnya ini tanggal jam 15, jam 3 sampai jam 11 saya pipisnya sekian kali. Ini saya 1 liter ditambah dengan 2 gelas. Terus ini takarannya. Ya kayak gitulah. Intinya sih bagaimana caranya kita bisa meringankan meringankan dan mengefisienkan tenaga kerja atau tenaga kesehatan itu ya. Ini semua yang akan saya bawa dan saya masukkan ke sini. Oh ya, barang-barang yang kita bisa lap dengan desinfektan seperti ini. Ya, kita lap baik-baik sebelum kita berangkat karena kita dan termasuk kacamata ini. Sama, disinfektan dulu ya. Baru bisa dibawa keluar. HP, casan juga sama. Gitu kan? Nanti semua itu masuk semua ke dalam ini. Ke dalam plastik ini. Oke. Kemudian dari rumah diminta yang jemput itu bawa baju bersih sama sendal ya. Karena kita keluar tidak memakai apa-apa. Ya, dan istilahnya nggak ada barang yang kita pakai di rumah sakit yang kita bawa keluar ya. Jadi istilahnya keluar itu hanya bawa ini yang diikat gitu kan. Kemudian udah kita keluar bersih-bersih. Terus yang jemput bawain baju kita bersih sama sendal, kita pulang pakai itu. Nah, dilanjutkan dengan isolasi mandiri di rumah yang nanti akan dikasih tata cara segala macamnya oleh dokter. Obat-obatan, tata cara isolasi mandiri segala macam. Nah, itu kita dapatkan nanti ya. Nah, ini termasuk yang sudah dipakai di sini ya. Akan beda nih nanti wadahnya dengan ini. Karena ini udah dipakai sejadah sama mukena ya. Tapi tetap semua bisa kita perlakukan dengan sebaik mungkin. Oke.
Capek juga ya buru-buru. Oke, dadah. Assalamualaikum.